aroma parfum Paris terbalik, manis dan muda, kamu akan menjadi wanita seperti apa? Sayang, sudah larut malam belum tidur. Jalan-jalan dalam mimpi? Aku hanya penasaran, wanita seperti apa di sampingmu? Yang suka warna lipstik seperti ini. Ah, jangan dibahas. Hari ini lift kantor sangat ramai, mungkin terkena rekan kerja wanita. Sayang, aku janji. Lain kali, tidak akan biarkan rekan wanita mendekat. Sungguh. Sayang, aku yang salah, bikin kamu tidak senang. Besok aku siapkan kejutan untukmu. Sayang, wanita itu siapa ya? Sayang, kamu belanja sayur tidak searah, lebih baik naik taksi saja. Aku hari ini mau ke rumah sakit dulu. Kamu hamil? Dokter Wu yang tangani bayi tabung bilang, hari ini harus ke rumah sakit untuk ambil sel telur. Masih belum hamil? Tidak apa-apa, kita terus berusaha. Kita pasti punya anak sendiri, laki-laki seperti aku. Perempuan sepertimu. Ini salahku, tubuhku tidak bisa hamil alami. Sudah berkali-kali bayi tabung, masih belum berhasil. Tidak apa-apa. Siapa itu? Kenapa tidak diangkat? Salah sambung kali. Boss Lin, semalam aku tidak sengaja. Tinggalkan celana dalam renda di mobil. Aku sedang mengantar istriku. Bos Lin, hari ini janjian jam 10. Untuk tanda tangan kontrak di grup Li, aku tunggu di bawah. Oh baik. Itu seorang rekan kerja. Sore ini mau diskusi kerjasama bersamaku. Sekarang hampir terlambat, saya lebih baik naik taksi sendiri. Oh ya, ingat, malam ini aku ada kejutan. Kamu pergi dulu. Pekerjaan penting. Boss Lin, semalam aku tidak sengaja. Tinggalkan celana dalam ren. Hapus buktinya, istri tidak akan tahu. Lin Zimo, 7 tahun pernikahan. Akhirnya kamu mengecewakanku. Tan sebentar, kali ini peluang hamilmu besar. Dulu yang berjanji memberiku anak. Dan rumah, mungkin sudah tidak di sini lagi. Perut masih sakit? Tidak apa, pengenmu. Aku selalu sakit saat haid, sudah terbiasa. Aduh, Kalau sakit jangan dipaksakan. Mo, kamu baik banget. Orang di depan itu, punggungnya mirip suamiku. Suami. Aku sepertinya mendengar suara istriku. Tidak, itu seorang ibu hamil. Suaminya menemaninya. Aduh, perutku tiba-tiba sakit banget. Mo, cepat bawa aku ke dokter. Zimo. Tidak mungkin. Zimo pasti tidak akan meninggalkanku. Tidak mungkin. Siapa yang telepon? Tidak ada, cuma sales. Mo, perutku masih sakit banget. Bisa kamu antar aku pulang? Siap, sayang. Tapi malam ini kamu harus manis, jangan cari aku. Malam aku janji makan dengan istriku. Selama aku di sini, kalian tidak akan bisa kencan. Itu mobil suamiku. Sudah kuduga. Dia pasti akan menjemputku. Suami, aku di sini. Suami, itu suamiku. Sepertinya aku melihat istriku. Tidak, kamu salah lihat. Gue pasti nyaman. Berbaring di rumah. Oh, lurus ke sini, belok di sana. Lin Zimo. Halo, istri, kamu di mana? Bukannya janji makan bersama? Aku sudah menunggu lama. Kamu menungguku? Aku yang menunggumu. Aku menunggumu seharian di bawah terik matahari, kakiku terkilir. Kenapa kamu tidak menjemputku? Lin Zimo, kamu di mana? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Halo. Istri, kamu bilang apa? Aku tidak dengar. Halo. Sinyalku tidak bagus. Shenwei, kamu ngapain sih? Berani-beraninya memutuskan teleponku, tidak muncul janjian, malah marah-marah. Sungguh tidak masuk akal. Emo, kenapa wajahmu tidak enak? Siapa yang membuatmu tidak senang? Tidak ada. Untukmu, orang-orang tertentu tidak pantas mendapatkannya. Wah, terima kasih sayang. Shenwei yang lucu itu,
tentu tidak bisa datang. Sekarang dia mungkin sendirian, tidak ada yang peduli. Tapi, aku akan berbagi semua ini dengannya. Lin Zimo. Jadi, ini kejutan yang kamu siapkan untukku. Bahkan kalung favoritku kamu berikan padanya. Istri, kenapa tadi malam kamu tiba-tiba pingsan? Aku sangat kaget. Aku kira kamu. Untung kamu baik-baik saja. Sayang, aku tidak bisa hidup tanpamu. Apakah aku benar-benar sebanyak ini berarti bagimu? Tentu saja penting. Dari aku yang dulu miskin sampai sekarang sukses. Semua berkat bantuanmu. Kamu lebih penting dari nyawaku. Kalung ini bukannya kamu berikan ke. Kalung ini, aku yang desain. Sesuai gambar rancanganmu, cuma satu di seluruh dunia. Semalam sudah mau kuberikan. Suka tidak? Kalungnya aku yang desain sendiri, tidak mungkin palsu. Postingan WeChat Suman. Jangan-jangan aku yang terlalu curiga? Parfum, pesan teks, bekas lipstik, semua cuma kebetulan? Lalu celana dalam itu? Dan rumah sakit, kamu kemarin ke rumah sakit. Aku lihat mobilmu. Di depan rumah sakit. Oh. Aku nganterin magang, kebetulan ke rumah sakit. Ih, kenapa tidak telepon aku, biar aku jemput? Aku kirim pesan, telepon, terus nungguin kamu. Di depan rumah sakit. Nggak ada. Kamu salah ingat kali? Lihat sendiri kalau nggak percaya. Siapa yang telepon? Nggak siapa-siapa, sales. Magang yang kamu anterin, namanya Suman, kan? Aku ingat, dia mahasiswi yang kita danai 10 tahun. Di pedalaman itu. Iya, dia. Sayang, dia cuma magang. Kalau kamu nggak suka, habis masa magang. Aku suruh dia cari kerja lain. Beneran bisa dipecat? Hah? Nggak perlu juga sih. Dia susah-susah lulus. Dapat kerja bagus, di Haicheng juga nggak kenal siapa-siapa. Sayang, aku tahu kamu tetap yang pengertian. Baik hati, nggak tega lihat orang susah. Beberapa hari ini aku cuti kerja. Nantiin kamu. Suman, berani-beraninya hapus riwayat telepon. Istriku. Harus dikasih pelajaran. Sayang, semoga saja aku yang salah lihat. Sayang, melihat sikapmu, aku putuskan kasih kita satu kesempatan lagi. Lin Zimo, kau tiduri aku, mau lepas juga. Shen Wei, dasar lisik. Pasti kau yang jiggle kakemo. Sayang, lain kali jangan marahin aku lagi, ya? Baik. Tahu saja kamu yang paling baik. Kok bisa datang? Kak Wei, wajahmu cerah sekali. Teman kantor kami, semua iri padamu, nasibmu baik sekali. Bisa menikahi bos Lin yang begitu lembut dan perhatian. Dan kaya raya, tidak seperti kami yang nasibnya kerja keras terus. Kamu datang buat apa? Wah, ruang tamumu besar sekali, tidak seperti aku. Yang tinggal di apartemen kecil, sering mati air atau listrik. Sayang, kamu tetaplah tamu. Kamu potong buah untuk Suman. Suman, siapa yang suruh kamu datang ke rumahku? Moga, beberapa hari ini kamu tidak membalas pesanku. Telepon juga tidak diangkat. Aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Kamu takut pada istrimu yang jelek itu ya? Diam. Aku tidak takut padanya. Dia istriku, aku harus menghormatinya. Pria brengsek. Ternyata sangat memperhatikan si imut itu. Kalau baju janggon salahkan aku. Suman pergi dulu ya. Dia cuma sekretaris magang, barang sudah diantar. Tentu saja harus pergi. Apakah dia benar-benar hanya sekretaris? Sayang, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu overthinking? Beberapa hari lagi adalah hari peringatan pernikahan kita yang ke-7. Aku sudah pesan restoran di puncak, nanti. Kita rayakan bersama, ya. Hari peringatan pernikahannya? Aku akan membuat hari ini menjadi hari perceraian kalian. Sayang, terima kasih telah menemani perjalananku, membantuku berbisnis.
Setelah sukses, kamu rela berkorban untuk program hamil dan merawatku. Kembali ke rumah. Aku yang harus berterima kasih, kalau bukan karena kamu dulu. Aku mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Zimo. Aku tidak punya ayah lagi, aku tidak punya apa-apa lagi. Jangan takut, Paman sudah pergi, kamu masih punya aku. Aku akan selalu menemanimu. Haha. Sayang, mulai hari ini kita adalah suami istri. Aku akan menyayangimu seumur hidup. Bersulang untuk 7 tahun pernikahan kita, dan untuk masa depan kita. Bersulang untuk 7 tahun pernikahan kita, dan untuk masa depan kita. Sayang. Aku akan selalu ingat bantuan yang kamu berikan. Dan juga luka yang kamu timbulkan. Aduh, Shenwei, kamu ini lucu sekali. Pasti kamu yang menahan Moge. Moge kamu milikku, aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu. Jaga kamu tetap di sisiku. Aku akan ingat kebaikanmu padaku. Kamu angkat saja. Gak apa-apa. Masalah kecil di kerjaan. Halo Suman, Suman kamu lagi ngapain? Kamu bisa. Moff, M.O. Suman. Dengar ya, jangan lakukan hal bodoh. M.O, aku Cindy Camel. Selamat tinggal. Jangan, Suman jangan. Aku mohon, tunggu aku. Aku segera sampai. Kamu mau kemana? Suman terluka, dia gak punya siapa-siapa. Aku sana. Harus hari ini? Hari ini kan hari ulang tahun ke-7 kita. Aku harus pergi, ini soal nyawa. Kalau terluka ada ambulans, kalau sakit ada dokter. Kamu kan bukan dokter, mau ngapain ke sana? Shenwei, kok sekarang kamu jadi? Bego banget sih. Mau pergi ya udah, ini kan bukan pertama kali. Ninggalin istri sendiri buat urus cewek lain. Kamu makan dulu, aku antar dia ke rumah sakit, selesai langsung balik. Dia cewek sendirian kasihan. Katanya luka parah, cuma lecet jari doang. Suman yang katanya gak punya siapa-siapa. Pria yang dulu melindungiku. Sekarang malah bikin aku susah. Suamiku selingkuh. Ninggalin aku buat selingkuhannya. Bahkan dibawa pulang. Maaf Wei, aku merepotkanmu. Aku janji cuma nginep semalam, besok aku cari cara. Udah diputusin. Sayang, kamu ambilin peralatan mandi buat Suman. Hatinya udah kemana-mana. Rumah tangga juga udah mau hancur. Sayang, Suman ketemu bajingan di hotel. Dia nginep dulu di kamar tamu kita ya. Nginep aja, mau seumur hidup juga gak apa. Aku juga mau pergi. Wei, aku minum pakai gelas Mo ya. Gak marah kan? Mo juga gak bakal jijik sama aku. Makasih ya Wei udah cuikin buat aku. Aduh. Maaf Wei, aku gak sengaja. Hancurkan foto kalian berdua. Mo, aku takut. Gak apa-apa, cuma bingkai foto doang, udah hancur ya udah. Lagi pula bingkainya udah agak lama, nanti aku beli yang baru. Mo, bubur yang dimasak Wei rasanya hambar banget. Ajak aku minum di tempat yang biasa kita datengin. Restoran dimsum kanton itu, gimana? Boleh. Sayang, gimana kalau kita pergi bareng? Makan. Jangan makan. Mo, aku takut. Shenwei, kamu gila. Itu bubur panas, kalau men-men terluka gimana? Jangan takut, ada aku yang nanggung. Wei, jangan takut. Langit runtuh pun ada aku yang nanggung.
Cinta tidak akan hilang, tapi berpindah, saatnya pergi. Aku telat haid seminggu. Saat aku tahu dia selingkuh. Aku hamil. Sayang, kok belum masak? Sudah malam. Aku lihat men-men kelaparan. Sayang, kamu hamil, akhirnya kita punya anak sendiri. Aku tahu pasti kita bisa. Mulai hari ini, kamu istirahat di rumah aja. Gak usah ngapa-ngapain. Urusan kantor, aku akan coba kurangi, temani kamu di rumah. Baju, sepatu, pembantu, juga harus dipersiapkan. Kamu benar-benar nantikan anak kita. Tentu, kita udah 30-an, karir sukses. Sudah saatnya punya anak, nanti kita bertiga. Pasti bahagia. Sayang. Cepat kasih. Ngomong-ngomong, aku dengar hamil tua mudah bengkak. Nanti aku pijitin kamu tiap hari. Banyak makan ikan, biar bayi pintar. Aku akhirnya hamil anaknya. Dia sangat perhatian padaku. Wei, kamu sangat beruntung. Aku iri banget sama kamu. Demi bayi, kasih dia kesempatan lagi, sekali aja. Suman udah lama tinggal di rumah kita. Pipa airnya harusnya udah diperbaiki. Istriku benar. Besok aku akan bicara padanya. Jangan kira dengan punya anak bisa mengusirku, merebut Mo. Emo, barang-barang ke odar aku kimas. Tolong jemput aku. 10 menit lagi sampai. Wangi parfum Nyonya Kaya memang beda. Suman, kamu ngapain? Kenapa kamu ada di kamarku? Cepat bangun, ini ranjang aku dan istriku. Kenapa kamu pakai baju tidurnya? Mo, aku pusing. Apa itu karena si wanita tua hamil? Kamu jadi nggak mau aku lagi? Kalau kamu mau anak, aku juga bisa memberimu. Jangan nakal, istriku susah hamil. Dokter bilang dia harus istirahat. Sekarang dia di rumah sakit untuk istirahat. Kak Wei, aku mau pergi. Sebagai terima kasih atas perhatianmu, aku punya hadiah besar untukmu. Sayang, bukankah kamu seharusnya di rumah sakit? Kenapa pulang lebih awal? Kak Wei, aku dan Mo nggak ada apa-apa. Aku sedang merapikan tempat tidur kalian. Sayang, kamu baik-baik saja? Lin Zimo, kamu tidak tahu malu. Sayang. Siapa yang bisa menyelamatkan bayiku? Kamu masih berani menangis? Kalau bukan karena kamu yang terus menggangguku, istriku nggak akan melihat. Dia juga nggak akan jatuh. Istriku dan bayi di kandungannya. Kalau ada apa-apa, semua salahmu. Mo, maafkan aku. Aku terlalu mencintaimu, sampai dengar kamu mau mengusirku. Aku nggak tega, jadi ingin terakhir kali. Tapi kamu juga nggak menolakku. Kamu kenapa? Jangan-jangan. Aku juga nggak tahu, akhir-akhir ini sering mual. Cepat,
Aku bawa kamu periksa. Mungkin. Ayo. Tuan Lin. Dokter, bagaimana istri dan anak saya? Tuan Lin, ini laporan pemeriksaan istri Anda. Istri Anda hamil di usia lanjut, jatuh kali ini. Ada tanda keguguran, sekarang sudah stabil. Tapi, pemeriksaan kelainan sebelumnya. Jangan pemeriksan lanjut menunjukkan. Janin berisiko tinggi terkena penyakit keturunan. Kalian harus siap mental. Risiko penyakit keturunan? Bagaimana bisa? Mo, Kak Wei sudah tua. Sudah susah punya anak sehat. Kalau lahir cacat, bukankah akan menyusahkanmu seumur hidup? Jangan bicara lagi, men. Mo, jangan sedih. Aku punya kabar baik untukmu. Kamu benar-benar hamil. Mo, aku hamil anakmu. Kamu benar-benar hamil anak kita. Apakah bayinya sehat? Iya, baru saja tes. Tapi masih kecil. Belum bisa dilakukan screening genetik. Kalau Wei tahu aku juga punya anakmu. Apa kerja Ken marah? Lagi-lagi mau mengusirku? Sekarang kamu hamil bayiku. Aku tidak akan biarkan siapapun mengusirmu. Mo, kamu baik sekali. Aku masih muda dan sehat, bayi kita. Pasti akan sangat sehat. Sekarang, kita punya bayi yang sehat. Mungkin kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk menghilangkan bayi Wei. Jangan ngawur. Itu anak yang kutunggu-tunggu dengan istriku selama 10 tahun. Aku bukan tidak mampu membiayainya. Bagaimana bisa? Tapi Mo, kamu sangat sukses. Kalau orang lain tahu, kamu punya anak yang sakit, mereka akan menertawakanmu. Wei, kondisi tubuhmu sebelumnya kurang baik. Janin berisiko. Menderita penyakit genetik. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Asalkan baik untuk bayi. Aku lakukan. Wei. Janin ini berisiko tinggi. Bahkan jika lahir. Mungkin akan menderita penyakit genetik. Ini beban besar untuk bayi dan kita. Ini beban yang sangat besar. Lin Zimo. Apa maksudmu? Janin ini punya penyakit genetik. Kita hentikan kehamilan ini dulu. Setelah kamu pulih, kita bisa hamil lagi. Pria ini tidak hanya mengkhianatiku, bahkan ingin membunuh anakku. Lin Zimo. Dokter bilang, pemeriksaan lebih lanjut belum pasti. Kamu. Ini anakku sendiri. Bagaimanapun, aku tidak akan biarkan siapapun menyakitinya, termasuk kamu. Aku tidak. Aku hanya. Jika kamu masih ingin membujukku menggugurkan bayi ini, kamu bisa pergi. Bayi tidak sehat, bukan aku yang tidak mau. Tapi tidak bisa dipertahankan. Lin Zimo, aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Kamu istirahat dulu ya, aku pergi dulu. Pergi sana. Kamu tenang dulu, urusan ini kita bicarakan nanti. Mo, aku tahu kamu sangat mencintai Wei. Tidak tega melihatnya sedih, tapi sebagai orang tua, kita harus bertanggung jawab pada anak. Kalau sejak lahir dia tidak sehat, itu juga sengsara. Bagi dirinya sendiri, bagi keluarga ini, hanya jadi beban. Tapi dia kan masih anak-anak, sekarang juga belum dipastikan. Aku sudah tanya dokter. Dia sudah terdiagnosa, lihat. Tapi istriku sangat keras kepala. Apa yang dia putuskan? Aku tidak bisa ubah. Kalau budget bayar kami yang bantu dia. Kamu juga tidak mau punya anak yang tidak sehat kan? Lagipula, aku masih menunggu kelahiran anak kita. Aku ingin dia memiliki keluarga yang utuh. Aku tidak mau. Anak kita lahir sebagai anak haram. Jangan terlalu kentara, kalau sampai dia tahu. Dia bisa gila. Kamu pasti tidak akan tahan. Harus seperti kecelakaan. Tenang saja Mo, aku punya cara bagus. Mo, obat penguat kandungan Wei sudah siap. Kemarin masih bersikeras ingin menggugurkan anakku. Hari ini sudah masak obat penguat kandungan. Aku ingat kamu juga hamil. Lebih baik kamu yang minum.
Aku tidak minum. Aku. Kandunganku baik-baik saja, tidak perlu minum. Tidak perlu minum, atau tidak berani minum? Jangan-jangan obat ini ada isinya ya? Ini adalah ketulusanmu padamu. Cepat minum. Sayang, baik-baik ya. Cepat minum. Aku tidak minum. Shenwei, kamu ngapain? Ini obat aborsi, kamu ingin menggugurkan anakku. Lin Zimo, kamu kejam sekali. Dia juga anakmu. Dia hanya anak yang sejak lahir tidak akan sempurna. Dokter hanya bilang perlu pemeriksaan, belum pasti. Atas dasar apa kamu menghukumnya? Wei, kamu lihat sendiri. Lebih baik kamu minum obatnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Xiao Wei. Aku tidak akan membiarkanmu melahirkan anak yang tidak sempurna. Jangan gugurkan anakku. Aku mohon. Jangan. Men-men akan melahirkan anakku. Tubuhmu tidak cocok untuk melahirkan, dan tidak perlu lagi di masa depan. Sayang. Kakak Wei, kamu baik-baik saja? Anakmu sudah tidak ada. Sayangku. Ibu minta maaf padamu. Ibu tidak merawatmu dengan baik. Lin Zimo, Su Men. Kalian membunuh anakku, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Halo, pengacara Zhao. Tolong bantu saya menyusun perjanjian perceraian. Saya dan suami saya memulai dari nol. Semua hartanya adalah harta bersama. Dia berselingkuh dan bekerja sama dengan wanita lain untuk menggugurkan anakku secara ilegal. Aku akan membuat si brengsek itu pergi dengan tangan kosong. Nona Shen, perselingkuhan tidak melanggar hukum. Sayangnya, ini tidak bisa jadi alasan untuk membuat maling. Pergi dengan tangan kosong. Kakak Wei, kamu baru saja keguguran, tidak baik menangis terlalu keras. Yang paling penting sekarang adalah memulihkan kesehatanmu. Aku tahu. Terima kasih atas perhatian dan perawatanmu selama ini. Aku akan memulihkan diri dengan baik, dan aku akan membuat orang yang menyakiti anakku membayar mahal. Kakak Wei, jangan suka denganku. Dulu kamu yang membawaku keluar dari desa dan membiayai kuliahku. Aku bisa mewujudkan mimpi menjadi dokter. Jangan sedih dulu. Lihat ini dulu, anak ini memang tidak bisa diselamatkan. Kenapa kamu juga bilang begitu? Dia adalah anakku, darah dagingku. Kenapa dia bahkan tidak diizinkan untuk lahir? Apa yang salah denganku? Maaf, aku tidak menjelaskan dengan jelas. Ini adalah laporan pemeriksaan kesehatan kalian berdua sebagai pasangan. Kamu berhak melihatnya. Lin Zimo diduga menderita penyakit Huntington. Ya. Penyakit ini adalah kelainan genetik dominan autosomal. Tidak disarankan untuk memiliki keturunan. Saat ini tidak bisa disembuhkan. Tingkat kematian akibat bunuh diri sangat tinggi, gejala setelah serangan. Terutama adalah gerakan menari tak terkendali, kejang, DLO. Penyakit genetik yang sangat serius. Jadi anakku tidak bisa lahir. Karena dia memiliki penyakit genetik yang sangat serius. Dia sendiri tahu tidak? Ini masih dugaan. Pak Lin perlu rawat inap untuk tes genetik yang lebih detail. Tidak usah kasih tahu dia khusus. Sebagai istrinya, aku akan segera bawa dia ke rumah sakit. Makasih, Wuyan. Ngomong-ngomong, tolong carikan orang buat selidiki Lin Zimo. Inikah karma? Oke, aku tahu, kondisi kamu lagi lemah. Istirahat yang cukup. Halo sayang. Keguguranku kali ini. Kata dokter, lebih baik suami istri datang ke rumah sakit.
buat medical check-up menyeluruh. Lin Zimo. Ribet amat sih. Kamu yang penting pulih aja. Lagi pula juga nggak bisa melahirkan. Dokter sudah menunggu. Cepat periksa. Ya sudah, Kak Emo, waktu Shenwei hamil, kamu suapi dia, buang duri ikannya. Aku juga mau. Aku juga mau. Baik-baik. sekarang kamu adalah belahan jiwaku. Bintang di langit pun akan kuraih untukmu. Kapan kamu akan cerai sama Shenwei si tua itu, nikahi aku? Bercerai, Shenwei pasti akan minta separuh hartanya. Tunggu urusan harta beres dulu, lagi pula di Haisi. Aku selalu jadi suami teladan, mau cerai pun. Jangan sampai reputasiku rusak, saham bisa anjlok. Oke sayangku, tunggulah, Shenwei. Ibu Lin ini nanti pasti digantikan orang. Takwei. Terkonfirmasi, Pak Lin. Membawa gen penyakit Huntington. Tidak disarankan punya keturunan. Oke, aku tahu, Lin Zimo. Karma memang tak pernah salah, kau takkan pernah punya anak. Dan akan mati muda karena penyakit ini. Ngomong-ngomong Kak Wei, besok sore jalan Yulin. Barang yang kamu mau sudah ketemu. Oke, terima kasih. Halo pengacara Zhao. Aku tunda dulu perceraian. Cerai cuma dapat separuh yang aku mau. Semua hartanya. Nyonya Shen, semua yang Anda minta ada di dalam ini. Rentang waktunya panjang, objeknya juga banyak. Pembayaran terakhir sudah ditransfer ke rekening Anda. Lin Zimo, di satu sisi kamu bilang mencintaiku. Di sisi lain, kamu mencari begitu banyak wanita di luar. Kamu benar-benar membuatku muak. Baiklah. Kalau begitu aku akan menemanimu bermain dengan baik. Bermain sampai reputasimu hancur, dapat apa yang kamu inginkan. Selasa alasan lembur, tapi di Hotel Junyue. Ngekos dengan Sumen. Rabu bilang ada acara bisnis. Sebenarnya mentraktir selingkuhan di restoran pribadi timur kota. Akhir pekan dinas. Pergi menemui mahasiswi baru yang dibiayainya. Lin Zimo. Kamu benar-benar ahli manajemen waktu ya. Bertahun-tahun. Aku seperti orang bodoh. Terjebak dalam kebohongan yang kamu anyam. Kakak Wei, karena kamu sudah tahu. Lin Zimo adalah orang yang sangat buruk. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran, tidak bercerai? Apa kamu masih mau memaafkannya? Apa yang dia berikan padamu? Hingga kamu seperti sultan. Memaafkan? Sejak saat dia berselingkuh. Tidak ada kata itu di antara kita. Lalu kenapa kamu masih bertahan di kuburan ini? Tinggalkan dia. Mulailah hidupmu sendiri. Aku bisa terus membantumu. Apapun yang ingin kamu lakukan. Buyan, ini urusanku sendiri. Aku tahu batasanku. Kamu sudah banyak membantuku. Untuk selanjutnya, aku yang akan melakukannya sendiri. Aku mengerti. Kamu bukan mau memaafkan. Kamu mau balas dendam. Apa yang kamu butuhkan dariku? Bantu aku selidiki Sumen. Aku sudah tidak sabar ingin tahu. Apa yang sedang dia mainkan? Sudah aku periksa. Suman hamil palsu. Belakangan ini untuk hamil, dia terus mengajak model pria ngekos. Sudah terdiagnosis penyakit menular seksual. Lin Zimo Dipastic Intertular. Kalau aku? Kamu sehat. Bagus. Tuhan membantuku. Lin Zimo, Sumen. Kesakitan dan penghinaan yang kalian berikan padaku, akan kukembalikan. Berlipat ganda pada kalian. Takwei. Jangan terlalu terlibat, mereka tidak layak. Layak atau tidak, itu aku yang tentukan. Sejak dia mengkhianatiku dan membunuh anakku, saat itulah. Dia seharusnya sudah memikirkan hari ini. Oh ya, soal Lin Zimo kena penyakit kelamin, jangan beritahu dia dulu. Aku akan memilih waktu yang tepat.
untuk memberinya pukulan telak. Oak. Ikuti permintaan keluarga pasien. Kak Mo, kayaknya bayi bergerak lagi. Dia pasti tahu. Ayah yang sedang bermain dengannya. Dasar bocah, aktif banget, pasti mirip aku nanti. Mirip kamu? Mirip kamu yang gampang dibohongi? Shenwei, gila lagi apa? Bukannya sudah bilang, biar Menmen tenang menjalani kehamilan? Kakwei, aku tahu kamu membensiku. Tapi anak itu tidak bersalah. Tidak bersalah? Anak dalam kandunganmu. Benar-benar yang paling tidak bersalah. Diam. Shenwei, sekarang anakmu sudah tidak ada. Kamu juga tidak bisa punya anak lagi, jadi jangan macam-macam. Agar tidak menyakiti dirimu sendiri. Nanti, diam saja di rumah. Merawat men-men kita. Aku janji dengan dokter untuk periksa kandungan. Kamu ngobrol dulu sama Kak Wei. Baik, nanti aku temani kamu. Merawat selingkuhannya, Lin Zimo. Asal tidak apa lagi, Kak? Diam, Shenwei. Ini bukan salahku, aku sudah memberimu bertahun-tahun kesempatan. Kamu menemani aku sejauh ini, tapi kamu sendiri tidak bisa punya anak. Aku tidak boleh cari orang lain untuk membantuku punya anak. Aku rasa sudah cukup adil padamu, kan? Lin Zimo, kamu berubah. Berubah sampai aku tidak mengenalimu lagi. Shenwei, kamu. Andai tahu kamu akan jadi seperti ini, lebih baik aku tidak pernah mengenalmu. Dan lebih menyesal menikah denganmu. Zimo. Wei, jangan takut. Kamu fokus ujian, akhir-akhir ini perusahaan kita tidak banyak kerjaan. Aku izin merawat paman. Oke. Tidak apa-apa. Zimo, aku tidak punya ayah lagi, aku tidak punya apa-apa lagi. Paman sudah pergi, kamu masih punya aku. Aku akan selalu menemanimu. Istri, mulai hari ini, kita adalah suami istri. Aku akan menyayangimu seumur hidup. Nona Su, suamimu sedang menuju Hotel Grand Hyatt. Lin Zimo Sumen. Nanti ketemu di hotel. Suman, kau berani menipuku? Kau sedang hamil, tapi melakukan hal yang kotor seperti ini. Bukan begitu, Mo. Dengar penjelasanku. Dia yang memaksaku. Bukan salahku, dia bilang kau tidak bisa, jadi minta aku untuk memberinya keturunan. Menipu hartamu. Suman, begitukah caramu memperlakukan anak kita? Bukan. Kau berpura-pura hamil. Apa ini, Suman? Katakan, apa sebenarnya ini? Mo, bukan seperti itu. Mo, dengar penjelasanku. Aku bukan seperti itu. Masih belum mengerti, Lin Zimo? Anak yang kau rindukan selama ini hanyalah seonggok silikon. Suman menggunakan anak yang tidak pernah ada untuk mempermainkanmu. Jadi, kau sama sekali tidak hamil, kau terus menipuku. Dan karena kau, aku mengabaikan istriku yang sedang hamil. Bahkan menggugurkan anakku, tapi ternyata semuanya palsu. Bukan begitu. Aku terlalu mencintaimu, Mo. Aku terlalu mencintaimu, karena itu aku. Pergi. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Aku sampai. Karena orang seperti kau, karena barang palsu seperti kau. Menggugurkan anak kandungku. Anjing menggigit anjing, permainan baru saja dimulai. Lin Zimo, nikmati semua ini. Suman. Tuan Lin, hasil pemeriksaan kesehatan terakhir sudah keluar. Dokter, bagaimana? Aku akhir-akhir ini merasa tubuh agak lelah. Tuan Lin, pemeriksaan rutinmu umumnya normal. Tapi, antibodi HSV-2, yaitu virus herpes simplex tipe 2, hasilnya positif. Positif? Apa artinya ini? Kau terinfeksi herpes genital, penyakit ini menular melalui kontak seksual. Saat ini tidak bisa disembuhkan total. Virus akan menetap seumur hidup saat daya tahan tubuhmu turun.
bisa kambuh, bahkan memicu penyakit keturunan lain di tubuhmu. Tidak mungkin. Apa kalian salah? Aku? Bagaimana mungkin aku terkena penyakit kotor ini? Periksa sekali lagi. Kami sudah memeriksa ulang sampelnya, hasilnya jelas. Tuan Lin, tolong tenang. Pasangan Anda dalam pernikahan, Nona Shen, sudah diperiksa. Dia sehat, disarankan untuk memberitahu pasangan seksual Anda, segera lakukan tes. Dan selama ini, hindari seks tanpa perlindungan. Mencegah infeksi silang. Shen Wei sehat. Pasti Suman si jalang itu. Maaf, Anda. Jalang. Suman, kau jalang. Tidak hanya menipuku dengan anak palsu, tapi juga main di luar. Menyebarkan penyakit kotor padaku. Aku terkena penyakit kotor dan menularkannya ke Lin Zimo. Aku harus lari sebelum dia kembali. Kalau tidak, dia pasti akan membunuhku. Sayang. Mau kemana? Tidak, aku tidak kemana-mana. Apa ini? Ah. Waktu di hotel, memukulmu sekali masih kurang. Terlalu ringan. Kau benar-benar keterlaluan. Tidak hanya main dengan pria, tapi juga menularkan penyakit kotor padaku. Aku memberimu makan dan pakaian, begini balasannya? Sungguh menjijikan. CIMO. Buang. Mo, dengar penjelasanku. Bukan begitu. Foto ini editan, ada yang ingin menjerumuskanku, penyakit ini. Penyakit ini dari Shen Wei. Shen Wei yang menularkan padamu. Pasti dia, Shen Wei si jalang itu. Omong kosong. Aku baru periksa, Shen Wei sehat. Kau mau menuduh istriku lagi? Bicara. Menggelapkan uangku. Mau lari dengan pria lain? Ah, Hahaha. Lin Zimo. Kau pikir kau siapa? Kau belum tahu, kan? Kau sudah dapat surat bahaya. Kau hanya sampai yang menanggemari. Aku harus janda karena kau? diam. Jangan kau kutuk aku. Apa yang kau lakukan? Petugas mengatakan mendengar suara keras di rumah kita. Datang orang. Bawa Suman kembali ke ibunya yang posesif. Jangan, aku mohon, jangan. Jangan kembalikan aku ke ibu, aku mohon. Dia pasti akan menjualku ke pegunungan, aku mohon. Jangan. Istri, terima kasih. Aku benar-benar salah. Aku tidak seharusnya bermain-main dengan Suman. Pada akhirnya, hanya kamu yang tetap setia padaku. Jangan bicara lagi. Sudah berlalu, istirahatlah dengan baik, kata dokter. Kamu butuh istirahat total. Perusahaan ayah, aku serahkan padamu. Hanya dengan menyerahkannya padamu, aku baru tenang. Ya, aku akan mengurusnya dengan baik, kamu tenang saja. Istri, terima kasih sudah memaafkanku. Di kehidupan berikutnya, aku pasti hanya mencintaimu. Sama sekali tidak akan main-main lagi. Sebenarnya aku tidak pernah memaafkanmu. Lin Zimo, melihatmu seperti ini. Perlahan-lahan membusuk dan mati, aku sangat senang. Oh, ya. Suman sekarang di pegunungan, aku dengar. Dia tinggal di kandang babi setiap hari. Sudah menjadi toilet umum desa. Suman bisa seperti ini. Semua karena ulahnya sendiri. Perusahaanmu akan kujaga dengan baik, tenanglah. Karena sekarang milikku. Cinta.
masa berlakunya lebih pendek dari surat wasiat. Dan juga, cintamu terlalu kotor. Aku tidak mau. Halo, Asisten Lee, beritahu Dewan Direksi. Bos Lin meninggal, menurut surat wasiat, aku segera mengambil alih perusahaan. Mulai sekarang, tidak ada konflik internal, tidak rendah diri. Jadi dirimu yang terbaik.